kembali lagi bersama kita nih. Kebetulan ada Bung Udin, Ketua RPP, Relawan Pekerja Pajajaran yang mengurusi masalah atau isu-isu tentang BPJS Kesehatan dan juga sebagainya. Itu lebih fokus ke kesejahteraan dan lingkungan hidup lah gitu. Dan ini ada ketua organisasi, bidang organisasi dari FSPPM PUK PTASG yaitu Bung Saiful Bahri. Bang Ipul, tadi kan sempat ngobrol nih sama Mang Udin ya masalah berobat itu sebenarnya ngobrolin apa sih tadi? Jadi gini, untuk berobat jadi di masyarakat kan masing-masing sudah punya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Nah, itu yang mana didapatkan dari pemerintah gratis tanpa bayar sama sekali. Jadi KIS ini untuk pengobatan dalam artian misalkan kontrol ke dokter spesialis seperti misalkan paru-paru, terus misalkan mau berobat mata ataupun yang lain, itu harus melakukan rujukan dulu ke puskesmas atau paskes tingkat 1. Paskesnya itu misalkan di puskesmas, sekarang udah bisa online, bisa minta nomor ke puskesmas, terus ada ditujukan gejala-gejala atau penyakitnya apa, nanti akan dibuat rujukan dan baru masuk ke poliklinik. Nah, ada pun yang darurat seperti apa? Darurat itu misalkan, darurat itu harus parah dulu ataupun sebenarnya tidak. Yang disebut darurat itu di mana ada warga ataupun orang yang menggunakan kartu BPJS atau KIS itu di luar jam kerjanya puskesmas. Misalkan contoh puskesmas tutup jam 11. Nah, itu bisa langsung masuk ke IGD. IGD-nya ini bisa dibilang contohnya kasus ke RSUD, ada di Bogor, RSUD Kota Bogor, ada mungkin di Kabupaten RSUD Ciawi, itu bisa langsung tanpa harus mengeluarkan biaya, hanya dengan menunjukkan kartu BPJS. Itu kalau dalam kondisi darurat itu seperti itu, jadi bukan nunggu parah, kritis, atau lain. Jika puskesmas tutup atau tidak bisa minta rujukan, bisa langsung ke paskes tingkat 2-nya, yaitu misalkan di RSUD seperti itu, Bung. Jadi kemarin pun ada kasus di saya itu, alhamdulillah setelah saya daftarkan dulu ke IGD, pasien belum datang, itu bisa baru pasien datang masuk ke IGD dan dilakukan tindakan sebagaimana protokol kesehatan di rumah sakit atau di IGD. Itu sih yang alhamdulillah gratis tanpa bayar sama sekali. Alhamdulillah. Itu tuh BPJS yang bayar atau yang? Dua-duanya BPJS yang bayar. Yang satu ada dari BPJS pemerintah yang apa tuh? Aja kode. KIS. Bukan KIS. Jadi Kus. Apaan Bung Epon? Jadi dari pegawai negeri. BPJS pegawai negeri. PBI. PBI. Itu dari satu. Terus ada yang dari KIS pemerintahan juga ada yang dari BPJS bayar yang mandiri gitu. Jadi itu ternyata di rumah sakit pun digolongkan berbeda-beda. Kalau lebih diutamakan yang BPJS mandiri atau BPJS perusahaan itu lebih diutamakan dibanding BPJS yang KIS. Itu biasanya di rumah sakit tuh bisa ketahuan dari situ. Enggak, Bung. Rumah sakit sendiri disamain semua data BPJS. Nggak ada beda-bedanya gitu. Oh iya. Soalnya kan BPJS itu jaminan kesehatan buat seluruh masyarakat Indonesia gitu. Iya. Tanpa ada beda-bedanya. Oh gitu ya. Sama aja gitu, mau yang bayar, mau yang dari perusahaan, mau yang gratis, sama aja. Itu Cuma beda kelasnya di rumah sakit. Tanpa dibeda-bedain, lu yang bayar, lu yang gratis, lu yang dibayarin sama perusahaannya, enggak. Sama semuanya, tanpa dibeda-bedain. Tapi kalau yang ngebedain Tapi bener kata Bung Epul, gimana? kayak gitu, ibaratnya gitu kan, karena si yang pasiennya diem aja gitu. Ibaratnya buat teman-teman jangan diam gitu, berani ngomong gitu. Pak Epul ntar kasih tahu ke warganya gitu kan. Pak Epul sebagai ketua RT gitu, ibaratnya berani bicara aja gitu, jangan diam aja gitu. Oke, siap. Kalau misalnya warganya nggak berani ngomong, berarti RT-nya harus aktif ya? Ya, aktif RT maupun kader di wilayah harus aktif, terutama tokoh pemuda. Jadi pemuda-pemuda itu jangan hanya berdiam, tidak punya pengetahuan sama sekali. Jadi setiap pemuda tuh harus bisa membantu di wilayahnya sendiri, terutama dalam kesehatan maupun kegiatan sosial lainnya. Kan banyak ya Bung ya, kayak di masyarakat
ada Karang Taruna, ada ormas-ormas, Ya. ada SM, ada kader-kader gitu ibaratnya. Betul. Di ibaratnya biar aktif lah ibaratnya gitu. Untuk kesejahteraan gitu ya. Bukan kesejahteraan juga, kesehatan juga. Oh, gitu, kesehatan. ibaratnya. Semuanya ibaratnya Kesehatan. supaya maju gitu ibaratnya. Oh. Kalau Mang Udin di kampung sebagai apa? Ya sebagai masyarakat biasa, Oh, tapi sering ikut-ikut ya ibaratnya gitu. katanya ini ketua Ormas Ciherang. Enggak saya masyarakat biasa Tapi gitu. kalau misalkan nih kita berobat pakai BPJS, baik itu bayar atau bantuan pemerintah nih. Hmm. Kalau misalkan kita bayar nggak pakai BPJS, misalkan kita ke rumah sakit berobat tapi pakai duit pribadi gitu, kadang tuh suka lebih duluin gitu sama rumah sakit, sama dibedain gitu. Kayaknya tuh diutamakan gitu kalau misalkan bayar pakai uang langsung gitu, Mang. Kalau BPJS tuh kayaknya agak-agak lama gimana gitu. Bukan agak lama ibaratnya Bung Irwan, saking semuanya Banyak gitu BPJS ngantri gitu ibaratnya. Saking namanya juga rakyat Indonesia ada berapa sih? Jadi harus ini ya prosedur ya. Iya, ikutin sesuai aturan gitu ibaratnya, nggak ada apa namanya? Nggak ada lu orang kaya, lu orang miskin. kaya. Kita semua sama. Ntar gitu maju ibaratnya. saya orang kaya gitu. Enggak pernah Iya. main juga kayak gitu. Masa kecil ya? Iya. Masa kecil dalam bahagia sih ya? Berarti sebenarnya kita tuh harus positive thinking ya, Mang, Iya. sama pengelola BPJS ini. Iya. Yang penting kita mengawasi, mengontrol dan berbicara gitu ibaratnya. Jangan diam aja gitu. Ibaratnya kalau kata orang Sunda mah, so tau we urang mah gitu ibaratnya. Yang penting mah ngomong dulu gitu ibaratnya. Ngomong dulu gitu ya. Ngomongnya gitu ibaratnya. Mang Udin kan sebagai ketua RPP atau yang ngurusin BPJS kesehatan gitu kan, punya pengalaman nggak nih soal BPJS gitu kemarin-kemarin gitu, atau misalkan sekarang lagi pandemi gini ada kasus nggak gitu yang pernah Mang Udin tanganin soal orang nih yang berobat pakai BPJS sampai sekarang tuh masih terkenang atau terngiang-ngiang, atau apa pengalaman yang paling mengesankan gitu bagi Mang Udin? Pernah nggak sih Mang Udin yang perlu diceritakan ke teman-teman gitu? Banyak sih Bu. Banyak. Iya. Salah satu. Yang terkenal sih gini ibaratnya udah membantu terus gue ibaratnya gitu bungah bicara orang Sunda mah gitu ibaratnya gue nggak bisa ngasih uang gitu, gue cuma bisa ngasih tenaga dan omongan doang gitu ibaratnya. Itu benar-benar luar biasa senangnya gitu ibaratnya. Membantu ini memperlancar ibaratnya jalur gitu. Sebenarnya mah nggak membantu sih, ngikutin aturan doang, cuma ngomong doang gitu, Pak ini ibaratnya gini gak serius seperti itu. Ikut mengarahkan bagi Iya, mengarahkan. ada pengalaman gitu. Iya, betul seperti itu Bu. Yang paling kasus yang paling ini yang paling berkesan itu, Mang, apakah sakit yang paling parah gitu atau apa gitu sampai harus ke rumah sakit mana gitu, ada nggak? Sebenarnya mah satu doang yang bingung tuh yang sekarang. Kalau udah ICU ICU itu apa? ruangan ICU, Oh, ruangan ICU. nyari ruangan Ruangan ICU astagfirullah itu maksudnya susah kayak gitu. karantina ya? Beda gitu ibaratnya, benar-benar sakitnya parah gitu. Kemana-mana misalnya ke rumah sakit ini penuh, rumah sakit ini penuh gitu ibaratnya, penuh semua, udah pusing gitu ibaratnya. Bantu paling ke teman segala macam, kontak-kontak, pas sudah tak alhamdulillah, pas sudah ada keluarga alhamdulillah. Tapi biasanya itu rumah sakit gede ada ya? Iya, ada yang rumah sakit gede gitu ibaratnya. Sama satu lagi ambulan sih alhamdulillah kabupaten udah ada guys sekarang. Iya, kabupaten. Oh, jadi caranya gimana tuh kalau mau pakai ambulan dari ini? Kota itu pemerintah? Iya, pemerintah ada ambulan. Kota gimana? Kota mah banyak, tiap rumah sakit punya. Kalau ambulan Atau bayar? enggak, kalau ambulan enggak bayar. Emang iya, Mang? Enggak bayar. Belum pernah nanganin. Ambulan enggak bayar. Udah ada. Ceritanya gimana tuh? Udah ada ininya. Dananya? Apa Bukan gimana? udah ada dananya. Saya bingung. Misalnya nih dari rumah ke rumah sakit kan udah ada mobil siaga namanya. Itu tiap RW? Tiap kelurahan, desa Oh, desa. udah ada, kabupaten udah ada, nggak tahu kalau kota. Ada Ada kota. dana siaga ada.
Dana siaga, ambulan siaga ada gitu. Ambulan siaga saat ini sih di kampung saya belum merasakan hal seperti itu. Tingkat kedaruratan belum ada kejadian kali ya. Ya, bisa jadi belum ready. Kalau di Mang Udin pernah ada tuh yang kayak gitu. Misalkan warganya Mang Udin nih di sekitar lagi butuh darurat nelpon terus kalau di kampung saya sendiri ya, desa saya sendiri, si mobil tuh udah ada di desa, kunci udah ada di kantor desa. Oh gitu. Iya. Kalau yang butuh tinggal kontak gitu. Tinggal kontak, tinggal bawa. Masalah bensin sama sopir gimana? Masalah bensin biasanya udah ada bensinnya dulu. Nah, ntar diganti sama uang kas RT, uang kas RW, uang kas desa gitu ibaratnya. Oh, gitu. Ibaratnya ada uang jalannya gitu ibaratnya. Insya Allah seperti itu. Kalau di desa saya. Kalau di Mang Udin. Iya. Oh berarti kalau di Mang Ipul Belum, kalau di belum ada kota belum semuanya merata seperti fasilitas-fasilitas ambulan. Di kelurahan saya ambulan itu belum tersedia untuk mobil siaganya. Jadi masing-masing ya kembali ke RT atau RW-nya sendiri. Punya kenalan tidakkah di wilayah pemerintahan? Contoh misalkan dari partai-partai biasanya kan ada ambulan siaga ataupun mobil siaga. Bisa kita ngontak ke situ. Untuk dari kelurahannya sendiri itu belum, saat ini belum tersedia. Kalau dari saya sih bukan dari partai, bukan dari mana, dari pemerintah Kabupaten Bogor gitu. Udah ada logonya tuh enggak? Bukannya kampanye nih ya, bukannya kampanye. Jadi desa anu, jadi di mobil tuh udah ada mobil siaga desa ini. Oh gitu. Kalau mobil siaga itu banyak, mobil ambulan biasa. Itu kalau ambulan yang ini yang susah, yang benar-benar lengkap. jenazah. Ambulan yang lengkap buat bawa orang yang sakit, kayak ada ventilatornya segala macam gitu. Itu yang susah gitu ibaratnya. Kalau yang biasa mah ada banyak. Banyak kalau yang biasa mah. Ambulan yang khusus yang agak susah. Kadang suka dimanfaatkan. Maksudnya? Harus bayar gitu ibaratnya. Oh. Oknum-oknum tertentu gitu. Seharusnya nggak bayar. Tapi kan itu di Mang Udin. Khusus RT RW Mang Udin nih ada uang kas ganti bensin yang katanya tadi. Iya. Kalau misalkan di tempat lain kan nggak ada misalkan kebijakan kayak gitu. Berarti harus pakai uang pribadi dong yang gantiin bensinnya ya? Iya, pribadi. Oh berarti nih ya jadi contoh pelajaran buat tempat lain juga ya, Mang ya. Tapi insya Allah sih tim RPP, STPM mau kunjungan ke Ketua RT Cimanggu. Oh iya. Ngapain? Siapa kata-katanya? Pak Ipul. saya mau ngapain? Pak Ipul mau ibaratnya gimana Pak Ipul? Mau gimana? Mau sharing untuk keluarga, pemuda ataupun kadar, khususnya pemuda sama kadar, umumnya untuk keluarga saya, untuk bagaimana sih menggunakan BPJS atau bagaimana sih misalnya BPJS ini biar bisa digunakan benar-benar gratis dan tidak takut harus takut bayar, nggak bisa, nggak ngerti, minimal tahu prosedur yang harus dilakukan seperti apa, langkah harus dilakukan seperti apa. Jadi ketika ada hal darurat, adik, kakak, saudara ataupun keponakan, kita nggak usah nyari-nyari orang dan nggak usah bingung, tetap tenang dan bawa langsung ke rumah sakit.